Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi dengan saya, Wayan Jendra ya. Kali ini kita akan berbicara tentang keterampilan organisasi. Ya. Ulang sih. Di dalam gambar ini bisa Anda saksikan bahwa ya, kalau kita hidup sendiri itu kita kerja sendiri ya. Misalnya memancing aja. Dapat dikasih, udah luar biasa senangnya gitu ya. Ya. Puas padahal dapat satu. Karena kerja sendiri. Ya. Itu. Padahal kalau kita lihat dalam sisi ini, kalau kita menggunakan jaringan, teamwork, ya, sekali kerja kita bisa akan dapat banyak. Ya. Jadi itu pentingnya keberadaan sebuah organisasi. Sebuah teamwork. Kita harus bisa jadi saling mengisi, saling melengkapi, saling support, ya. Segala pekerjaan bisa lebih cepat pelaksanaannya, ya. Lebih ringan kita kerjakan, lebih besar hasilnya, ya. Nah, itu makanya ini organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting karena tidak mungkin kita dengan kerja sendiri bisa saja sih, tapi itu sangat sulit kita lakukan. Dan kalaupun selesai tapi hasilnya tidak optimal. Ya, itu. Sehingga dalam hal ini penting sekali kita membangun sebuah teamwork, ya. Sehingga dalam kuliah ini pun saya persyaratkan bahwa dalam satu kelas masuk sama-sama, lulus mata kuliah ini sama-sama, sehingga tugas harus dikerjakan semua, sehingga saling support antara satu yang lain. Satu tidak membuat tugas berarti semua tidak bisa yudisium. Nah, itu ya. Itu yang jadi sekarang menyadari betul saya bahwa teamwork itu suatu hal yang sangat luar biasa. Jadi video ini mengajarkan kita bahwa seberapa besar pun tugas berat itu kalau kita sudah solid, ya, itu kita bisa selesaikan dengan mudah, ya. Dan percaya pada pimpinan gitu. Jangan semua jadi pemimpin, ya. Itu pentingnya dalam sebuah organisasi ada yang dipimpin, ada yang memimpin, ya. Sehingga dalam proses berjalannya organisasi bisa berjalan efektif, efisien, ya. Itu. Nah, organisasi yang ideal itu apa sih ya ini ya? Organisasi yang ideal itu harus efektif, efisien, ya. Efektif, efisien itu gimana? Nah, di dalam modul juga sudah sampaikan bahwa kalau segitiganya begini ya, semakin ke atas itu dia semakin kecil, ya. Semakin pucuk pimpinan semakin sedikit jumlahnya. Semakin ke bawah dia jumlahnya semakin besar, ya. Di Politeknik Negeri Bali ini hanya ada satu direktur, ada 4 wadir, ya, dibantu dengan 6 kajur, dibantu oleh 31 kaprodi, ya, dan ada 400-an dosen, ya, hampir 500 dosen, ya. Jadi ini merupakan suatu teamwork, ya, saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, ya, gitu. Nah, jadi nggak mungkin di pucuk pimpinannya ini banyak, terus kemudian di bawahnya ini justru sedikit, ya. Jadi tidak efektif dan efisien, ya. Kemudian senantiasa berubah gitu ya, harus berpikir lebih maju lagi, mau maju lagi. Jangan puas ketika satu tujuan sudah tercapai, ya, terus diam, stuck gitu, ya. Harus punya benchmark, target akhir, ya, itu target, ya. Kemudian
ada tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan itu. Ya. Itu. Sehingga tahap 1 sudah tercapai, jangan berhenti di situ, lanjutkan langkah 2, lanjutkan langkah ketiga sampai akhirnya tujuan itu tercapai. Itu. Jadi harus berubah terus dan mengembangkan diri terus. Karena langkah 1000 itu pasti dimulai dari langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Itu. Memiliki SDM yang berpikir berbeda, different atau differal, ya. Aneh, ya, gila, tidak waras, ya, dalam hal ini kreatif. Dan itu. Harus berpikir berbeda. Kalau pikirannya standar sama aja dengan yang lain, ya sulit kita menjadi pemenang di dalam sebuah persaingan. Ya. Different itu harus berbeda. Ketika kontraktor lain misalnya hanya memikirkan masalah instalasi listrik, narik jaringan, ya, ada kontraktor lain yang berpikir gimana membuat tekap isolator, gitu kan itu. Tidak hanya puas di bidang instalasi saja, tapi berpikir lebih maju. Ya, itu. Akhirnya jadi pemenang kan itu. Ya. Jadi dari itu memang aneh apa iya sih gitu kan, padahal orang Indonesia, ya, yang mungkin selama ini tidak dikenal sebagai negara industri, itu sekarang kita menjadi produsen, gitu. Kenapa tidak? Gitu. Harus berani, ya, itu. Nah, dan harus berani gila. Karena namanya gila berarti berbeda dengan yang lainnya. Kalau sama saja ya tidak bisa kita memenangi persaingan itu, ya. Dan harus kreatif gitu. Ya. Jangan sama dengan kompetitor kita. Capek kita nanti. Ya. Itu kompetitornya jual PLTS dengan semua paket yang sudah dapat dari pabrik, ya otomatis kita hanya tergantung pada harga pabrik. Anda punya kreativitas sendiri, mungkin inverternya Anda bisa bikin sendiri gitu misalnya. Atau Anda bisa combine ke inverternya gitu misalnya. Atau chargernya misalnya diapakan. Ya. Itu. Atau mungkin konstruksi dudukannya, ya, itu. Bagaimana membuat desain konstruksi dudukan yang murah tetapi dapat optimal sel surya tersebut menangkap radiasi matahari. Bagaimana caranya Anda punya desain sehingga temperatur daripada sel surya itu dingin sehingga efektif untuk menghasilkan energi listrik. Ya. Ini kan dibutuhkan kreativitas. Nah, gitu. Kan bisa saja ketika misalnya siang hari sel surya itu sedikit digunakan, Anda manfaatkan dia pakai fan gitu. Jadi untuk mempercepat sirkulasi udara sehingga temperatur di sel surya itu menjadi lebih dingin sehingga lebih efisien. Kan begitu. Ya. Atau mungkin sel suryanya di bawahnya dialasin pakai sirip aluminium gitu misalnya. Sehingga dia bisa menangkap dingin di udara luar, membuat sel surya itu menjadi lebih sejuk. Nah, itu. Kemudian organisasi tersebut adalah non konservatif, ya, tidak perlu tidak terpaku pada pendahulu. Ya. Perilaku orang EBT dulu juga begini gitu. Udah ikut aja gitu. Merancang kebutuhan energi konsumen dari dulu juga lihat dari rekeningnya di kira-kira berapa gitu. Kenapa tidak sekarang misalnya Anda dengan data logar tancapin di situ. Anda tidak perlu nungguin tahu karakteristik bebannya, kan itu. Ya. Ini penting.
sebagai sebuah inovasi di dalam proses Anda melakukan persaingan itu dan memenanginya, ya. Itu. Orang dengan pola pikir seperti di atas ini sebenarnya dapat dibentuk, ya. Di samping memang dipengaruhi oleh bibit bobot bebet, gitu ya. Bibitnya dari orang tuanya, bobotnya dari kemampuan dia gini, kemudian bebetnya adalah lingkungan di mana dia berada. Ketika dia dibentuk, ya, inilah faktor lingkungan ini yang mempengaruhi dia, ya. Itu. Jadi faktor lingkungan ini akan mempengaruhi orang-orang yang bisa berpikir seperti ini, ya. Nah, dengan demikian maka di dalam proses sebuah organisasi dibutuhkan seorang manajer yang mempunyai peran untuk memediasi antara target daripada pimpinan dan apa yang harus dilakukan oleh bawahan. Inilah fungsinya seorang manajer yang tengah-tengah ini, ya. Itu. Nah, sehingga di dalam menjalankan fungsinya, seorang manajer itu harus memiliki ketokohan, kepemimpinan, ya, mampu menjadi penghubung, ya, itu. Nah, ini penting sekali seorang manajer dia harus ini, ya, memiliki kemampuan ini. Kemampuan ketokohan, harus mampu menjadi seorang pemimpin, ya. Kalau selama kuliah Anda itu hanya belajar saja, jadi kutu buku, nanti tamat itu jadi kutu beneran, ya. Itu. Selama kuliah ini harus disempatkan untuk berorganisasi, ya. Tujuannya apa? Supaya melatih diri menjadi seorang manajer, melatih diri sebagai seorang pemimpin. Ini yang saya maksud adalah di prosesnya harus dibentuk, ya. Itu. Karena kalau hanya jadi kutu buku, kenapa saya bilang jadi kutu beneran? Karena dia tidak akan berani menyampaikan kepintarannya dia itu apa, kemampuannya dia itu apa. Berbicara di depan umum sudah gemetar itu, apa yang isi di kepalanya langsung hilang, ya. Ya, tidak mudah orang berbicara di depan publik, ya, di depan orang lain yang tidak kita kenal, ya. Ini penting sekali, kemampuan berorganisasi harus dilatih sejak dini. Itu. Kemudian perannya ini seorang manajer itu dia harus mampu monitor bawahannya kerjaan seperti apa, ya. Kemudian dia harus mampu juga mendeseminasi, ya, memaparkan apa yang hendak anak buahnya dilakukan. Nah, itu. Nah, sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai. Gitu. Ya, jadi seorang manajer itu dia harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan. Untuk mencapai tujuan pimpinan, dia menemui permasalahan, dia harus mampu memberikan solusi. Dia menjadi seorang decision maker atau pembuat keputusan, sehingga tujuan pimpinan ini tercapai. Ya, itu. Ya, ini kemudian mengalokasikan sumber daya, ya, ini, ya. Jadi dia bisa mengatur nanti seorang manajer itu berapa orang yang dibutuhkan dalam posisi gudang, ya, berapa orang yang dibutuhkan dalam posisi accounting, administrator, tenaga teknis lapangan, ya, itu. Kemudian tenaga untuk K3 dan lain sebagainya. Ini seorang manajer dia harus mampu melakukan ini, ya. Dan dia ini juga seorang manajer itu dia harus mampu menjadi seorang negosiator, ya. Ya. Negosiator dalam hal apa? Ya. Menegosiasikan, mengambil jalan tengah antara keinginan pekerja dengan target pemimpin. Kalau pekerja itu kan inginnya sedikit kerjanya, banyak uangnya kan itu. Banyak imbalannya. Tapi bagi pemilik
sekecil mungkin dia membayar, tetapi sebanyak-banyaknya hasil pekerjaan kan itu. Sebenarnya nggak ketemu antara apa yang diinginkan oleh pimpinan dengan apa yang diinginkan oleh pekerja. Disinilah fungsi seorang manajer memediasi ini, ya. Jadi manajer kepada atasan harus mampu menjelaskan, ini loh Pak aturan tenaga kerjaan itu seperti ini. Orang harus dibayar minimal UMR gitu misalnya. Ya. Kemudian untuk kenaikan pangkat ada prosesnya, ya. Itu dinilai kerjanya, key performance index-nya seperti apa, ya. Itu. Nah, ini manajer. Kemudian manajer harus bisa menjelaskan kepada pekerja juga. Keinginan kamu untuk memperoleh pendapatan sekian gampang kok. Mau 10 juta sebulan gampang. Yang penting kamu kerja, penuhi target, ya. Jika 8 jam itu tidak cukup, kamu lakukan lembur. Ya. Kamu jangan khawatir kalau bekerja itu nanti karena capek kerja terus sakit. Ya, kan sudah ada di backup dengan asuransi kesehatan. Ini kan bentuk negosiasi antara top pimpinan dengan pekerja yang dimediasi oleh seorang manajer. Ya. Jadi kekhawatiran ada backupnya. Udah kamu kerja aja, mau di ketinggian mau apa, kita sudah siapkan alat pelindung dirinya. Yang penting kamu rawat alat pelindung dirinya dengan baik sebelum digunakan diperiksa bahwa APD tersebut dalam kondisi prima. Itu misalnya. Ini kan fungsi seorang manajer. Kalau Anda nanti di situ tempatnya, ya, minimal Anda di situ, ya, itu, minimal di situ, bukan di pekerja di bawah sini. Ya. Tentu hal ini dibutuhkan kepiawaian di dalam berorganisasi, ya. Bagaimana Anda bisa bernegosiasi ketika Anda tidak paham maunya anak buah Anda itu apa? Maunya pimpinan Anda itu apa? Jadi menyelami perasaan orang itu menjadi penting bagi seorang manajer. Ya. Itu. Tanpa kita harus tanya apa maunya, kita sudah bisa, seorang manajer harus bisa menebak. Ya. Karena ketika kita melakukan aktivitas, seorang tenaga kerja dia tidak hanya bicara saja, tetapi body language-nya, ya, bahasa tubuhnya ketika menyampaikan pendapatnya itu kita bisa tahu apakah dia jujur, bohong, apakah dia orangnya semangat atau asal-asalan, apakah orangnya mempunyai keteguhan jiwa. Jadi bisa dilihat dari eye contact atau kontak mata, ya. Itu. Jadi ini peran seorang manajer itu sangat penting sehingga di dalam proses negosiasi ini bisa berjalan dengan lancar. Karena di seorang manajer yang akan menerjemahkan apa yang diinginkan pimpinan, apa yang diinginkan oleh tenaga kerjanya. Ya. Nah, bagaimana cara membentuk pikiran ini? Kita harus latih dia itu mencari opportunity. Peluangnya apa sih gitu? Kesempatan itu harus dicari kesempatan dan jangan pernah menyia-nyiakan setiap kesempatan yang ada. Ya. Itu. Setiap ada kesempatan harus ditangkap dan digarap secepat mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. Itu. Karena kesempatan itu tidak akan pernah terulang untuk yang kedua kalinya. Kenapa tidak? Karena kalaupun ada job yang sama, umur Anda sudah bertambah, ya. Misalnya sekarang ada job untuk manajer pemasaran PLTS, Anda tidak ambil. Saya mau cari kerja lain aja, ya. Padahal bonusnya, gajinya kecil, 4 juta, bonus bisa sebulan dapat 10 juta. Akhirnya setahun lagi Anda nggak dapat pekerjaan sesuai keinginan, baru akan masuk ke mau bersiap menjadi manajer pemasaran.
Dengan imbalan yang sama 10 juta, Anda artinya sudah kehilangan 120 juta. Ya. Di tahun yang sudah hilang setahun yang lalu. Ya. Itu. Jangan sekali-sekali menyia-nyiakan ini kesempatan. Itu. Ya. Harus dibuang ke tempat sampah pikiran-pikiran buruk, ya, skeptis, tidak optimis, ya, kemudian curiga, ya, kemudian tidak yakin, gitu ya, ragu, gitu ya. Itu. Jangan itu, buang si pemikiran-pemikiran itu. Iri, dengki pada yang lain, sifat tidak melayani, mau jadi raja, udah buang itu. Ya. Buang itu di tempat sampah, plak gitu. Ya. Itu. Karena hanya dengan pikiran-pikiran positif dan optimistik lah Anda itu mampu menjadi seorang manajer atau pemimpin yang baik. Dan Anda itu harus banyak membaca, ya. Itu. Tidak cukup hanya membaca modul yang saya beri. Kamu harus baca buku-buku yang lain bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ya. Harus banyak sumber. Ya. Kepemimpinan menurut Robert T. Kiyosaki seperti apa, kepemimpinan menurut Bhagavad Gita seperti apa, atau mungkin kepemimpinan Nabi itu seperti apa dan lain sebagainya. Ya. Ini bisa ditoladani, kemudian di mixing, Anda ambil menjadi ciri khas Anda sebagai seorang pemimpin. Ya. Gimana orang tua kita memimpin, gimana om kita memimpin keluarganya, bagaimana mungkin Anda punya pacar, bagaimana keluarga pacar Anda memimpin keluarganya. Jadi Anda harus banyak belajar. Ya, pengalamannya harus cukup. Pengalaman itu bisa dari melihat, ya, bisa dari membaca, bisa juga menonton. Ya. Itu. Banyak sumber untuk Anda itu mencari pengetahuan. Ya. Selanjutnya Anda mungkin orang Bali yang pernah dengar cerita tentang Dyah Tantri ini, ya. Betapa dengan pengetahuan dia yang kuat, ya, dengan penjelasan logis, cerita-cerita yang menarik, ya, dia akhirnya tidak jadi diperkosa oleh raja. Karena dia ceritakan pada raja bagaimana ilmu kepemimpinan di dalam kehidupan binatang yang dengan sangat menarik. Belajar kepemimpinan banyak sekali di situ dalam cerita Tantri. Misalnya contoh cerita si Empas, ya. Cerita si Empas itu, ya. Ketika si Empas itu ketika di suatu danau akan mengering, dia dipindahkan ke danau yang lain oleh 2 ekor angsa. Tentu kalau dia 2 ekor ini misalnya memegang dia nggak mungkin, karena angsa itu terbang pasti dia kakinya ke belakang. Ya, akhirnya dia angkut si Empas ini tahu penyu yang di darat, ya, bukan di laut, ya. Akhirnya dia ambil sebuah stik, sebuah tongkat, ya, dijepit oleh angsa dua-duanya. Kemudian si Empas ini disuruh menggigit itu tongkat itu, sehingga 2 angsa ini menjepit tongkat dengan mulutnya, menerbangkan si Empas. Tetapi sebelum diterbangkan, si Empas sudah diingatkan, ya, pokoknya kamu itu di jalan tidak boleh bicara apa-apa, komentar apa-apa, apapun yang terjadi di
perjalanan. Apapun yang orang sebut katakan bully terhadap dirimu dan lain sebagainya. Kamu harus diam dan fokus untuk menjepit tongkat ini. Dan si empas mengokekan. Ketika dia terbang, adalah 2 ekor anjing di bawah ini. Ya, 2 ekor anjing ini ceritanya Tantri itu dianggap bisa bicara seperti manusia. Angsa, kamu ngapain itu terbang kok bawa tai gitu. Ya. Tai bau itu seperti begitu kamu bawa gitu. Si empas ini tersinggung dia oleh omongan si anjing. Akhirnya karena ketersinggungannya dia dan marahnya, akhirnya dia bicara. Begitu dia mau bicara, lepaslah dia dari tongkat itu dan jatuh, akhirnya dia dimakan oleh anjing. Ya. Jadi ini contoh kepemimpinan bahwa komitmen itu harus dipegang. Kita harus fokus pada target. Ya. Kalau Anda tidak fokus pada target, maka kegagalan mengintai Anda. Ya. Kesalahannya bukan si anjing yang ngomong ini. Ya. Bukan kesalahannya si angsa yang membawa tongkat ini, tapi kesalahan si empas. Kesalahan Anda sendiri yang tidak komit. Ya. Itu salah satu contohnya. Banyak ceritanya di situ, misalnya cerita tentang kambing dengan monyet gitu misalnya, kan itu. Atau monyet dengan buaya gitu misalnya. Ada di situ ya. Jadi cerita Tantri ini sebuah cerita tentang kepemimpinan yang luar biasa. Dan yang lain banyak lagi sumber-sumber yang lain. Gitu ya. Jadi komitmen itu menjadi suatu hal yang kita harus dilatih untuk komit terhadap hal-hal yang harus kita lakukan. Ya. Jangan berubah di tengah jalan seperti apapun tantangan. Ya. Itu sebabnya kenapa di dalam standar ISO, international standard, diberi ultimatum. Tulislah apa yang akan kamu lakukan. Lakukanlah apa yang kamu tulis. Ya. Yang ketiga, tulislah apa yang telah kamu lakukan. Jadi laporan itu. Perencanaan, pelaksanaan, laporan. Itu standar ISO. Bagaimana kita menjadi seorang pemimpin. Jangan jadi pemimpin tidak punya perencanaan, tidak punya progres mau kemana. Tuh ya. Seorang pemimpin itu, Anda bisa lihat video ini. Ya. Jadi seorang pemimpin itu Anda tidak boleh menganggap sepele sesuatu. Dia perempuan nggak nyampe kakinya, akhirnya sakarnya ditendang. Habislah dia. Ya. Ini ya. Jadi jangan sekali-sekali menganggap remeh sesuatu. Ya. Itu. Kita harus fokus dan menganggap segala sesuatu itu adalah penting. Ya. Sehingga seorang pemimpin yang baik itu dia harus rigid, ya. Detail apa yang harus dia tulis. Kemudian lakukan apa yang telah dia tulis. Dan menulis kembali dengan detail apa yang sudah dia lakukan untuk dievaluasi, untuk dilaporkan. Sehingga ke depan itu bisa lebih maju.